Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang waktunya kita melanjutkan sesi kedua debat agama oleh peserta putri. Aturan debatnya sudah Ibu jelaskan tadi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Perlu Ibu ulang? Ya, berarti gini. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta. Kemudian peserta memberikan pendapat sesuai dengan ide dan pikirannya. Selanjutnya, peserta lain akan menanggapi pendapat dari peserta satu. Paham? Paham? Baik, mulai dengan pertanyaan pertama kepada Ananda Nur Fadila. Fadila, ilmu pengetahuan dan adab merupakan suatu hal yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Adab dan ilmu tidak pernah akan terpisahkan. Menurut saya, memang adab dan ilmu itu tidak bisa terpisahkan. Karena apabila kita memiliki ilmu, tidak memiliki adab, ilmu tersebut sama juga tidak berarti bagi diri kita sendiri. Lanjut. Cukup apa lanjut? Cukup. Baik, silakan Ananda Izzati menanggapi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh peserta 01, tapi saya akan menambahkannya sedikit. Baik. Ilmu dan adab memang lebih tinggi adab. Apabila kita tidak adab, itu tidak berguna ilmu. Seperti kita ibaratkan seperti pohon yang tidak ada berbuah. Seperti pohon yang tidak buah itu tidak Seperti pohon yang tidak berbuah itu tidak ada gunanya. Begitu juga manusia. Apabila manusia berilmu setinggi-tinggi langit dan adab sebawah-bawah sendal, itu tidak berguna. Baik, terima kasih kepada Izzati. Selanjutnya silakan Nadia menanggapi apa yang diucapkan oleh peserta 01. Ya, saya setuju dengan penanggapan oleh 02, tapi saya akan menambahkan sedikit. Bahwa ilmu itu tidak perlu bila kita tiada adab. Masih ada waktu, silakan. Atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada ketiga peserta. Mari tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan kedua oleh juri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan yang berkaitan yang kedua, yaitu tentang kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari kembali ke pertanyaannya, mengapa agama Islam sangat menekankan tentang pentingnya menjaga kebersihan? Silakan ke 01 untuk menjawab pertanyaan. Dikarenakan apabila tempat kita tinggal itu kotor ataupun tempat kita belajar kotor, ilmu akan susah masuk ke dalam pikiran kita.
Cukup? Cukup. Kas. Beralih ke 02. Ya, saya setuju dengan pendapat. Ya, saya setuju dengan pendapat teman saya, tapi saya akan menambahkannya sedikit. Bisa diumpamakan seperti lokal yang kotor. Apabila tidak disiket, itu kita tidak nyaman belajar dan ilmu kita tidak akan masuk ke dalam pikiran kita. Cukup? Beralih ke 03. Ya, saya setuju dengan pendapat teman saya, tapi saya akan menambahkan sedikit. Seperti musala yang kotor, di tempat musala itu kita sembahyang. Bila musala itu kotor, sembahyang kita tidak sah. Perlu ditambahkan? Cukup? Ada yang ingin ditambahkan lagi bertiga? Tidak ada. Maka dengan tidak ada, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Lanjut ya. Kepada Ananda Izati Laila Husna dulu ya, yang menanggapinya gantian. Pertanyaan saya, mengapa menuntut ilmu agama dikatakan sebagai jalan menuju surga? Karena kita di dunia ini hanya sementara. Yang kekal adalah di dalam kubur. Makanya kita harus menuntut ilmu agama. Tapi jangan ilmu agama juga. Kita sebagai manusia juga duduk di permukaan bumi. Kita harus menuntut kedua-duanya, seperti di sekolah Al-Ma'arif ini. Ada sekolah, ada belajar agama. Coba ditanggapi oleh Nadia Nazar dulu. Ya, saya setuju dengan pendapat teman saya bahwa kita hidup ini cuma sementara. Diumpamakan sebagai kita beristirahat di bawah pohon. Kita beristirahat sejenak di bawah pohon. Kayak mana? Nadia, cukup? Dilanjuti sama Nur Fadila. Saya setuju dengan jawaban peserta 02 dan 03, tetapi saya ingin menambahkannya sedikit. Karena kita hidup di dunia hanyalah sementara. Seumpama kita hanya berteduh di bawah pohon kayu yang besar untuk menghilangkan penat sesaat. Tetapi kita tidak melupakan tujuan awal kita, yaitu negeri akhirat. Cukup? Berarti kembali lagi ke Ibu Nurul ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk peserta 03. Pentingnya adab tidak hanya dituju kepada sesama manusia, namun kepada lingkungan pun kita harus beradab. Apa pendapat Anda? Ya, kita harus beradab dengan alam semesta. Kita harus menghormati alam semesta. Seperti kita tidak membuang sampah sembarangan dan kita merawat alam semesta. Cukup atau dilanjutkan? Cukup? Baik, silahkan peserta 01 menanggapi.